Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi Tuh banget suara mana? wabarakatuh. Aman, 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 aman. Oke, agak deg-degan jadi. Sekarang kita mau bahas apa nih, Safira? Aing udah punya cahaya ilahi. Oh, ya udah. Intinya tadi kita mau bahas aljabar, cuman mikrofonnya mati, jadi ya kita Ulang lagi. ulang lagi. Gak apa-apa, it's okay. Ya, udah ke spill tuh mau bahas aljabar. Apa Tuh, posisinya yang mau dibahas dari aljabar? sempat rame nih kemarin sih Ah, soal statement dari eh, Gubernur Jawa Barat terpilih, pilih. Kang Deddy Mulyadi. Dia bilang bahwa apa sih, Pemprov Jawa Barat ini punya utang nih 3,4 triliun Hmm. dari PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang mana di salah satu peruntukan utangnya itu adalah untuk membangun sarana peribadatan. Yang mana sarana peribadatannya adalah secara spesifik disebutkan adalah bahwa Masjid Al-Jabar. Dan di sini mungkin mau sedikit meluruskan juga ya, kalau dilihat-lihat kan sempat ada miskom lah ya, dan misinformasi lah. Banyak yang menyebutkan katanya 1 triliun digunakan untuk membangun Masjid Al-Jabar. Well, memang benar biaya pembangunan Masjid Al-Jabar itu 1 triliun. Tapi nggak Tapi semua dari situ. iya, tapi yang dana PEN yang digunakan untuk membangun Masjid Al-Jabar ini sekitar 207 miliar dari 3,4 triliun. Jadi intinya tuh seperti yang kita tahu bahwa PEN ini, sedikit background ya, PEN ini adalah Pemulihan Ekonomi Nasional, yang di mana merupakan pinjaman dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Karena pada waktu itu tahun 2020 tuh COVID. Hmm. Jadi kan ekonomi lagi mandek, masyarakat daya belinya juga lagi turun juga, lagi susah. Apa sektor-sektor ekonomi yang lainnya tuh nggak bisa beroperasi lah katanya Hmm. tuh. Dan akhirnya pemerintah pusat ngasih pinjaman. Tadi kan sempat dilihat juga tuh bahwa total pinjamannya tuh 400 triliun lebih lah buat Hmm. seluruh Indonesia kan. Jabar kebagian 3,4 triliun, lumayan lah. Gede lah 3,4 triliun maksudnya buat pemulihan kayak. Dan 10%. eh 10%. Eh, enggak dong. ada yang nggak bisa gitu. 40 dong. Kalau kalau 10%-nya 40. 10% berarti. Hampir, Tapi kan hampir. kita ada 38 Iya, makanya. provinsi. Saat itu udah 38 nggak sih? Iya, Dan Jakarta pasti porsinya paling gede, soalnya pusat ekonomi di situ. betul. Ya fair-fairan aja lah misalnya. Betul. Dan Jateng, Jatim juga kan bisa gede juga Hmm. misalnya. Belum yang pusatnya, nggak tahu ya apakah pusat juga ngambil atau enggak, nggak tahu juga. Hmm. Iya kan? Pokoknya kan Betul. untuk Indonesia kan, bahan Hmm. ekonomi nasional. Ya, intinya kalau menurut Mane dulu deh, gimana deh uang pinjaman deh 200 miliar loh buat bangun, nggak bangun masjidnya 1 triliun sih, cuman minjem 200 M nih buat ngeberesin. Udah cuci motor padahal. Tapi sebenarnya kota Aing kota by the way Aing kayak eh tadi sih yang Aing pengen tahu tuh kayak apakah si dana PEN ini tuh ada spesifik diamanatkan untuk konkretnya memulihkan ekonomi itu dalam bentuk apa gitu. Nah, aing nggak baca sedetail itu, cuman setahu aing sih, biar ini aing baca statement Kang Deddy Mulyadi ya, biar Heeh. nggak salah. Kenapa apa yang nyala? Nah, jadi Deddy Mulyadi ini bilang nih, pada 2020 sampai dengan 2021 itu kan kita pinjem duit PEN akibat dampak COVID. Jadi Mm-mm. ekonomi nasional harus dipulihkan. Maka pemerintah ngasih pinjaman pada Mm-mm. Pemprov untuk memulihkan ekonomi agar ekonomi berputar kembali ya. Mm. Ya garis besarnya agar ekonomi berputar kembali. Soalnya kan sempat tersendat kan, kayak angin Iya. muter tersendat karena COVID. Mungkin sebagai stimulus lah ini anggapnya ya. Kayak misalnya kalau dilihat dari APBD Jabar yang Aing pernah share kemana tuh, Piu. Hmm. Nah, ini peruntukannya tuh kayak buat jalan 900 M ya. Kalau jalan yang mahal kan. Terus kayak perumahan rakyat tidak layak huni ada Mm-mm. sekitar 877 miliar. Pengairan, ya pengairan kan ekonomi ya, kemana Mm. sawah pakai air gitu-gitu kan. Betul sih. Ruang terbuka publik, ya mungkin ruang terbuka kayak mana ada yang jualan, ya nggak apa-apa karena ini gitu. Perkotaan bangunan publik 21 emang nggak tahu ini buat apa ya, belum baca detailnya. Pariwisata 173, revitalisasi pasar 137, sosial kesehatan 800, ya sosial kesehatan lah wajar lah porsinya paling banyak. Dan sarana peribadatan yang which is adalah
Ini secara jelas ditulisin ya, atau pembangunan Masjid Al Jabar 207 miliar. Ya, lumayan lah 200 dari 3,4 kayak gitu. Yang saya nggak semua uang tuh buat masjid, dan yang 1 triliun nih mau Aing luruskan ternyata apa ya, anggaran untuk membangun Masjid Al Jabar ini 1 triliun view. Tapi kenyataannya sampai 3. Hah? Emang iya? Atau nggak tahu gitu. 1 triliun? Satu ya, emang satu ya. Oh iya, itu aja udah gede banget loh Satu masjid. untuk satu masjid. Tapi berarti sebenarnya mana yang nggak menemukan si dana PN ini diamanatkan konkretnya untuk apa ya? Garis besarnya sih kayaknya untuk memutar Pokoknya kembali cuman ekonomi kan. itu kan sebenarnya karena itu buat Aing agak ngawang ya. Jadi kalau misalkan mau merujuk ke situ mah secara teknis tidak menyalahi aturan sih ya pembangunan Masjid Al. Karena kan maksudnya dia sarana peribadatan mungkin dimaksudkan untuk kayak wisata religi dan lain sebagainya, dan dari turisme kan diharapkannya ada trickle down effect-nya ke masyarakat sekitar. Cuman yang agak mengganjal buat Aing tuh dia naruhnya itu sarana peribadatan ya. Kenapa Aing kira tuh ini apa ya langsung ditaruhnya tuh destinasi wisata, kayak Enggak pembangunan destinasi wisata satu religi. titik gitu ya, enggak banyak. Karena kalau sarana peribadatan tuh kan hitungannya dia tuh apa sih istilahnya? Eh fasum fasos. Aduh apa ya bentar. Aing lupa lagi materi studio. Pokoknya maksudnya sarana peribadatan tuh peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan, ada standarnya Keilmuan gitu. arti. Iya, kebutuhan beribadah. Jadi kayak ada standarnya gitu untuk misalkan masjid Gue skala nggak apa-apa. masjid skala apa tuh dia harus melayani berapa penduduk. Ah, Aing sempat baca Aljabar ini kapasitasnya 60.000. Nah, itu kan tapi kalau hitung-hitungannya tuh harusnya kayak kalau misalkan mau serius ya, yang Aing nggak tahu sebenarnya pemerintah sampai sini atau enggak kalau bikin sesuatu. Sampai dong, nggak mungkin enggak dong. Cuman kalau Aing diajarin waktu Aing kuliah, waktu Aing studio dulu, Aing kalau mau bikin sarana peribadatan, sarana pendidikan, pokoknya setiap sarana sarana Publik. publik lah. Aduh ada istilahnya, cuman Aing lupa ntar ya. Sarana prasarana. Jadi ada kayak salah satu aspek dalam kayak perencanaan itu ada judulnya sarana dan prasarana. Kalau prasarana itu kan biasanya yang berupa jaringan kayak jalan, infrastruktur air, emosi, limbah dan lain sebagainya. Nah, sarana ini gitu bentuknya kayak titik gitu, maksudnya ya maksudnya Ada bentuknya. kayak apa namanya, ya tadi sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Yang lupa apa lagi. Pokoknya ada beberapa. Nah, hitungannya tuh biasanya kayak maneh lihat di area yang mau maneh layani. Misalkan Aing lagi studionya studio kota nih. Nah, di kota yang Aing studi itu jumlah penduduknya berapa, persebaran sarana yang existingnya tuh kayak gimana, semuanya udah tercukupi atau belum, dan tercukupinya tuh dilihat dari pertama eh, rasio sama jumlah penduduk, karena kan ada di SNI itu satu sarana peribadatan misalnya. Hmm, Satu sarana peribadatan tuh dia peruntukannya untuk melayani beberapa penduduk gitu. oke. Nah, tapi kalau misalkan cuman gitu doang kan nggak bisa ya. Karena biasanya kita cross check juga sama persebarannya dia di mana. Misalkan kayak oh di daerah sini udah banyak nih. Yang di sini yang belum terlayani, berarti nanti kita bikinnya di sini untuk Oke. apa namanya? Melayani orang-orang jumlah penduduk yang belum terlayani. Nah, makanya yang mikirnya kalau misalkan dia ngomongnya untuk pembangunan sarana peribadatan tuh harusnya kayak gitu gitu, kayak mengecek apakah daerah sekitar situ sudah terlayani atau belum, apalagi dengan kapasitas segede itu ya. Hmm. Makanya menurut Aing jauh lebih harusnya ya jauh lebih masuk akal kalau misalkan dia ngomongnya destinasi wisata religi aja, karena fair-fairan Al-Jabar bukan masjid biasa gitu kan, Tapi di Mas. sini tulisannya pariwisata udah ada anggarannya sendiri. Pariwisata dengan anggaran Oh, 100 triliun apa apa? dia mau kali itu ya, jadi kayak supaya pariwisatanya dapet, kemudian dibagi gitu alokasinya kayak sarana peribadatan, enggak, supaya dia tetap dapat alokasi untuk pariwisata yang bukan Aljabar. Ah, Jadi kayak Aljabarnya dia aing nggak tahu tapi sih. angkanya lebih besar sarana peribadatan. Nah makanya maksudnya Tapi pemerintah itu ada alasannya, View. Coba lihat nih mana. Buka. Ini bukannya ini data. tunggu, Paling awal. Alasan kenapa sih harus membangun Masjid Al Jabar? damn, wait, ini mana Kan, tas. alasan? Oh Iya, ini, nggak bisa buka. Wait. Oke, coba baca. Itu ada alasan yang kuat, View. ini tuh
Ini tuh sebuah mana nggak sih? Ini tuh sebuah tren yang terus ditujukan oleh pemerintah Indonesia mau skalanya kayak apapun ya. Kayak maksudnya Pemkot kah, Pemkap kah, Pemprov kah. Bahkan pemerintah pusat tuh gini mulu anjir kayak maksudnya tuh Eh, pengen pengen gede-gede kayak aing lebih hebat gitu loh. alasan akhir ngotot bangun Masjid Al Jabar, Mupeng anjir, Mupeng. Udah lama banget ya nggak koin sih. Bopeng itu sangat 2000-an gak sih? Iya. Lihat Masjid Mekah di provinsi lain. Eh, Well, kubah emas juga di provinsi Jawa Barat megah mata aing. oh betul. Apa kabar ya dia? Masih 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 ramai eksis. gak sih? Nggak tahu sih. Aing pernah tapi ke sana oke. Iya, ini juga Iya. pernah. Dan itu tuh dulu kayak the ultimate wisata rally gitu ke Masjid Kumbah Mas gitu kan. Tapi kenapa ya? Kenapa kubah emas nggak dijadiin masjid raya Jawa Itu Barat? dia. Nah, Coba kita lihat lokasinya. Masjid Depok Kumbah. Depok di Depok. Aing mau lihat si surroundingnya. Padahal kan kompleknya lumayan anjir. Kayak maksudnya apa mungkin karena dia bukan ibu kota provinsi kali. Terus dia pengennya kan di ibu kota provinsi. Wah, soalnya kan Masjid Raya Bandung mah punya Bandung. Tapi itu tuh bukannya Punya Masjid Raya Bandung. Bandung. Bandung ya, bukan Itu Jawa tuh Barat ya. sejarah, dari sejarahnya setahu Aing ya, koreksi kalau salah. Jadi kan waktu ibu kota Bandung tuh berubah dari Heeh. Kreapiak ke pusat kota Bandung. Kreapiak tuh di Dayakolot, Heeh. pindah ke kota Bandung. Nah makanya dibangunlah Masjid Raya Bandung sebagai alun-alun kayak gitu. Aing Jadi kira itu tuh di udah ikon Bandung banget, yang mana nggak bisa di Jawa Baratin. Soalnya itu tuh ada historinya tapi kayak nih gitu. status masjid ini adalah sebagai masjid provinsi bagi Jawa Barat, bro. Berarti yang dandainnya, Aing tuh inget itu tuh masjid provinsi, cuman judulnya Masjid Raya Bandung. berarti didanainnya sama Pemprov Makanya dong. coba ya, anjay, afiliasi Islam Sunni. Iya, harus jelas itu. Eh, oh, bentar ya, coba kita lihat. Aing jadi penasaran. Ah, dipindahkannya pusat kota Bandung dari Krapiak. Apa? Kayak duitnya dari mana gitu? Udah lama nggak sih? Ada sih kayaknya. Ya, Eh, APB. Aing tuh inget soalnya Aing pernah baca di mana ya dia tuh Masjid Raya Provinsi. Terus ya cuman judulnya Masjid Raya Bandung. Ya, ya. Ada lagi alasan satu lagi, View. Coba baca lagi. Nggak cuma Mupeng doang. Ada alasan Yang mana? Oh, kiri 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 ini. kiri 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 lagi kiri, kanan kanan lagi sorry. Yang tadi yang disebut di kanannya akhir. Nah, coba baca yang bawahnya. Masjid yang sangat besar yang mewakili jumlah penduduk muslim di Jabar yang paling banyak. Itu dia. Jawa Barat penduduknya banyak. Sama kayak poin yang mana tadi sih sebenarnya. Oke, itu tahun 2022. Intinya mungkin saat itu Pemprov Jabar ngebet banget mungkin pengen punya masjid raya yang gede, megah, mewah. Mhm. Makanya dibangunlah masjid sebesar 1 triliun. Coba mana lihat biaya pembangunan stadion Tottenham Hotspur berapa? Kita bandingkan. Biaya pembangunan kan baru bangun kan Tottenham. Iya. Iya, Tottenham Hotspur Stadium lah. Stadion Oh ini stadion Tottenham. terkenal pasti. 1 miliar. Oh Itu tapi euro euro 23 triliun. Lebih mahal. nggak ada ininya. Oh Ada itu 23 triliun mana? di bawah di bawah 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 bawah. Nah, Oh ya yang mahal sih. Masjidnya satu nggak ada apa-apanya lah 1 triliun sih. Tapi lagi COVID sih jadi kayak kenapa ngebangun masjid? Karena perlu untuk beribadah. ini logikanya aja ya. Kalau misalkan dia mau ngambil defense untuk melayani penduduk Jawa Barat yang jumlahnya banyak dan mayoritas Muslim. Ini kalau misalkan maneh, misalkan masyarakat Jawa Barat nih, mulai dari kayak orang-orang Indramayu, orang-orang Cianjur, Banjar Banjar. orang-orang Banjar, orang-orang Pangandaran yang deket Cijulang. Jadi bilang. Terus apakah jadinya mereka semua harus sholat ke Aljabar? Kan enggak ya. Maksudnya Tapi kan sebenarnya jadi punya icon nih, kebanggaan nih. apakah perlu? Maksudnya itu tuh sebenarnya objektifnya tuh untuk apa sih? Kayak kepentingan siapa sih yang dilayani dengan punya ikon masjid megah?
apakah kepentingan masyarakat yang di persen? Menurut Aing sih bukan ya. Belum sih aing mending bangun hal yang lain ya. Jalan ke, pendidikan ke. Jalan ke, Iya kan pendidikan jalur-jalur ke. nasional kan Pemprov kan yang megang kan. Iya, Yang jalur kuning itu Pemprov kan iya, yang iya. megang kan. Dan Jabar tuh menurut Aing kalau ngomongin jalan ya jelek aja. Hmm. Kayak Nggak mantap. nggak mantap ya. Banyak jalan yang tidak, menurut Aing presentasi jalan tidak mantapnya lumayan banyak anjir. Soalnya kayak bahkan jalan nasional, enggak bukan. Jalan provinsinya tuh Nggak bagus-bagus amat. Nggak mantap biasanya amat. tuh cuman mantap kalau menjelang kayak arus mudik. Tapi Hmm. kemudian kayak beberapa bulan kemudian Ya, belum kelihatan. sebelum Lebaran tahun depan tuh udah jadi kayak kualitasnya tuh buruk gitu loh. Kekerasan yang dipakai untuk memantapkan jalannya tuh nggak yang firm banget gitu. Sementara Ya, tapi apa ya? Aing punya karena Aing ngomong gini karena Aing punya pembanding. Aing waktu itu main di Jateng dan bukan yang lewat Trans Jawa, lewat jalan darat. Jalan provinsi mereka tuh bagus, anjir Iya, sama, kayak betul. Sama kayak ini. Yang Aing tuh, ini funny story ya. Waktu itu kerja di Aceh lah. hmm, Jadi waktu itu hmm, Aceh tuh kena tsunami kan. hmm, Otomatis jalannya hancur semua dong. Nah, pada saat itu dapat bantuan dari Amerika Serikat, yaitu hmm. pembangunan jalan. Tapi Amerika pengen Amerika yang bangun, bukan Indonesia. Such a good call, bro. Sampai sekarang, kemarin Aing tuh 2024, Hmm, ya masih bagus. Aceh 2004 kan, tsunami iya, iya. 20 tahun coy. Kan maksudnya tuh mana tuh membangun jalan tuh bisa semantap itu kalau misalkan balik gitu. Kayak menurut Aing sih Jawa Barat in particular ngomongin jalan ya kayak masih banyak PR-nya gitu loh. Kayak soalnya kan Aing kalau misalkan mudik ke Priangan Timur kan kadang nggak selalu lewat tol apa Iya. namanya Cisumdawu kan atau kayak Cipali dulu, apalagi dulu zaman-zaman belum ada tol ya. Jadi Aing memantau banget tuh kayak kalau misalkan Aing mau ke sana tuh daerah sebelum arus mudik tuh biasanya suka ada pekerjaan dulu gitu loh. Terus kayak baru pas arus mudik bagus. Tapi nanti kalau misalkan Aing ke sana misalkan beberapa bulan kemudian tuh jelek lagi, udah bolong-bolong Hah? lagi. Ya, Mending pemerintah kan duitnya bermiliar-miliar, 1 triliun itu buat masjid, buat buat masyarakat yang membutuhkan. ah Ya, ya. ya. Tapi lanjut lagi, Phil. Hmm. Ternyata mah tahu nggak sih? Ini ini yang mengutip dari wakil ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Oh, iya, yang kayak Yang bilang tadinya mau jadi cagup tapi cagup nggak jadi. kayak Bilalnya apa? Indrajaya Itu. nggak, kata orang sih, tapi kata Aing nggak. Indrajaya. Aing nggak tahu dia mukanya kayak apa. Oh, oh, lu aing paham sih. Aman nggak tahu bilang Aing nggak tahu Indrajaya. bilang. Itu Aing kan musisi dia. Aing tahu lagunya. Cuma satu doang tapi. Ini saya doang. Tapi Aing nggak tahu orangnya. Aing kan chronically offline. Oke, Aing bisa melihat kenapa orang bilang oh orang semua dengan dia. Oke, terus gimana? Terus kata dia, biaya pembangunan dan peliharaan masjid ini tuh sangat besar. Pembangunannya udah 1 triliun. Dan mau tahu nggak sih berapa biaya pemeliharaannya? Berapa? 42 miliar per tahun. Dan itu tuh supposedly dikeluarin dari mana? APBD provinsi. Mungkin kan kalau misalnya di bawah Pemprov, Provinsi harusnya APBD provinsi. APBD iya. Nggak mungkin dong dari canceling doang 42 M. Hmm. Berat juga, Kak. Listriknya, belum kebonnya. Kan apalagi kan banyak RPH-nya kan di Banyak samping. perintilan-perintilannya jatuh. Betul. Dan ada fun fact lagi nih. Tuh. Coba buka gambar yang satu lagi. Pik, 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 pik. Close dulu deh, close dulu. Biar enak aing ngeliatnya. Maaf. Close, close, close. Nah, perawatan Aljabar. Coba lihat. Nah, ini nggak paham, Aing udah lihat ini kemarin, tapi coba, soalnya terlalu banyak tulisan Aing kayak Ya intinya tuh, setengah dari biaya subsidi Transjateng. iya. Jadi uang buat perawatan Aljabar selama setahun tuh bisa dipakai buat subsidi Transum. Simpelnya gitu lah. Kalau menurut Aing mah ya, mending subsidi Transum anjir. Tapi kan ekonomi rakyat tidak berputar, Safira. Ini kita Oke. kayak sakit hepatitis. Kayak ya, kuning ya. Ih, lagi. Oh, tidak, tidak, tidak. Nah, oke. 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 Aing, Aing nggak tahu ya. Mungkin kalau misalkan tujuannya untuk nge-revive perputaran ekonomi, mungkin transportasi umum bukan kayak direct solutions. Hmm. Kayaknya ya, to Tapi be fair. indirect. Tapi indirect solution, berarti indirect solution. Ya. Karena kayak
Tapi sebenarnya kalau misalkan mau ditarik ya, kayak apa sih penyediaan transportasi umum yang adequate tuh bisa men-trigger orang-orang untuk melakukan untuk bepergian. Hmm. Yang mana kalau misalkan mereka bepergian, spending juga dong akhirnya. Sebenarnya bisa aja. Ya cuman mungkin Seenggaknya, pemerintah, seenggaknya kalau misalnya ada transportasi umumnya, misalnya, Mane dari Cirebon misalnya, mau ke Masjid Aljabar, nggak usah sewa bis, betul, betul. tapi sewa elok. Ya nggak dong naik kereta, terus ada di Bandungnya mungkin bisa naik bis atau naik yang Betul. lainnya, bisa naik monorail, bisa naik. Ini bener-bener ya, bener-bener ya. Makanya ya menurut Aing mah kalau misalkan mana jadi pejabat, mana itu jangan suka asal ngomong. Ini tuh kayak, soalnya ini semua Naruto kan udah kayak, hampir 10 tahun yang lalu. Terus sama kita masih diungkit-ungkit sampai sekarang anjir. Soalnya yang pengen naik monorail kayak di King Salah. monorail aku ngarep aing dulu. Tapi Right? ya nggak jadi. Ada sih di Jalan Merdeka sih. Men tahu nggak sih? Di Balkot ada loh yang prototipenya tuh masih ditaro. Oh, Aing nggak tahu bahkan. Ada kak, benar harus kesana anjing. Itu Yang pasti deh. Bandung Planning Galuh. Bukan di Di Balkotnya. Balkot ya. Iya. Oh, kapan-kapan, kapan-kapan kita ke Balkot apa? Naik ini monorail. Bahkan Aing belum, prototype, berarti bukan market. Udah prototipe, udah ada Udah. bentuknya. Oh, tapi bisa dinaikin, maksudnya Aing nggak tahu. skalanya skala real atau Salah kayak real, salah real. Aing udah lama banget sih nggak ke Balkot. Aing kapan yang terakhir? Kayaknya Aing kuliah deh. Itu juga di Pelataran ada doang. Jadi Aing nggak tahu. Nah, itu intinya. Ya mas Aing poin yang tadi utama, sengaja kalau mana ada transportasi umum kan, yang dari seluruh Jawa Barat nih kan pengen ke Jabar jauh Hmm, dong. Jadi mana bisa naik transportasi umum nggak perlu sewa atau catat kendaraan. betul. Itu aja sih dari Aing. Perbandingan lagi dong satu lagi sebelum sayang materinya nggak keluar. Nah, ini Aing tidak ada bridgingnya, nggak enak banget. Nah, Apa? bandingin dengan Masjid Agung Jawa Tengah yang harganya 1/10 dari Masjid Al-Jabar. Gila ya, kadang kita tuh kayak gampang banget ngomong kayak 117 Banyak miliar banget. kayak yang kecil padahal ini teh. Ya kalau dibanding 1 triliun. Iya. Dan Dan maksud Aing tuh saat itu tuh Jawa Barat, Jawa Tengah tuh lagi edan-edannya gitu. Maksud Aing tuh presidennya Jokowi, ah, gubernurnya tapi Ganjar. nggak muluk-muluk, Iya tapi nggak muluk-muluk dan nggak bangun di Solo. dan nggak Solo udah ada bikin sih yang kerjasama dengan negara luar tuh mana? oh, yang deket ini juga bukan? Yang Masjid Agung Solo yang baru, Aing lupa sama sama Uni Emirat Arab gitu kerjasamanya Oh tuh. iya. Ya intinya tuh Masjid Agung Jawa Tengah aja biayanya tuh besar sih, cuman maksudnya nggak 1 triliun, setelah 1 triliun juga. Kan pengen lihat bentuknya kayak apa. MAJT Oh, bagus lah. bagus anjir. Cukup ini. Mana nggak usah bikin ini kak. Maksudnya, maksudnya mana nggak usah bikin yang kayak megah-megah Iya, seenggaknya kayak kau kan apa. renovasi masjid yang udah ada lah, maksudnya kan Iya. lebih bermanfaat. Menurut Aing ini spending yang tidak terlalu bijaksana sih. Buat Aing pribadi ya. Mungkin pemerintah punya pandangan. Tuh. Dan FYI juga utangnya masih harus cicil sampai 2029, makanya mungkin Deddy Mulyadi kayak "Wah, anjing naik nih." Aing kan nanti, Kredit nih. pantesan dia sering banget apa mengarah ke sana ya. Maksudnya Aing mengarah pendahulunya ya. utangnya sampai 2029. Ya gitu aja sih saudara Aing. Mungkin kalau mau terakhir kita bisa baca-baca komen dari netizen yang sangat cinta dengan Masjid Al-Jabar. Yang pertama, Aing suka banget Ridwan Hanif jujur. itu tuh template-nya komen Ridwan Kamil kalau baca nggak tahu. Dia pernah komen kayak gitu. Oh Ya, iya. di salah satu platform yang lupa apa. Oh, pantesan kayak Aing tuh pernah lihat Ridwan Hanif tuh bio Twitternya tuh bukan Ridwan Kamil, bukan gubernur gitu ya atau apa gitu. Ini kayak aduh lucu banget lagi. Mana dia tuh Aing tuh tahu dia dari ada Aing karena ngikutin YouTube-nya kan, otomotif kan. Tapi lama-lama, oh sering juga nih muncul di ini Aing kayak terus Twitternya suka bener gitu kayak iya Aing setuju. Oh oke oke. Main Sastra agama dan Islam proyek khususnya iya iya menurut Aing ini RK banget sih. Kan politik mercusuar kan kayak dia bangun taman, betul bangun betul. Dan dulu tuh Aing Disneyland. kali ya. Makanya menurut Aing mah ya Pak, kalau ngomong tuh jangan sembarangan gitu. Orang tuh nggak lupa gitu loh. Ini Kayak, tolong. dikit, iya. Aing tuh tadi mau apa ya? Oh, dia tuh kan kalau nggak salah baru jadi tuh kayak 2000.
Maksudnya baru yang kayak sampai orang boleh datang ya 2002 2022. dua ya kalau nggak salah. 2022. 2022 ya kalau nggak salah. Aing tuh sholat id di sana. Oh iya. Iya, dan ini out dikit tapi Aing termasuk yang kendaraannya tertahan oleh ring-iringan LK. Kan jalan Cimenca tuh kecil banget ya, Betul. kayak cuma muat satu lajur Waktu mobil. itu Sumarekon udah dibuka kayak sekarang. Belum, belum, Belum. belum, belum yang belum. Jadi prime belum, apalagi tolnya waktu itu Belum masih ada kayak kan? hopeless gitu lah. Jadi primarily orang masuknya dari Cimenca. Dan itu kan jalannya ya satu lajur gitu kan. Aing tuh ketahan di situ main lama terus kayak ini kok nggak maju-maju ya. Karena kan biasanya maksudnya seenggaknya masih maju, Iya, terus iya. kayak diem, terus kayak maju, udah lama Stuck nggak ya. maju-maju ya stuck. Eh, bisa lip nih anjir sama mobil, lihat punya RK, baiklah kata Aing. Nah tapi tadi mau apa ya? Oh, dulu tuh kalau keluarga Aing tuh bilangnya ini mentang-mentang dia Yang bangun. Yang enggak, desain. bukan. Kayak itu tuh dia mau meninggalkan legacy sebelum Oh, iya. cabut jadi gubernur gitu loh. Dan benar jadinya apa sih untuk citra politik gitu loh. Jadi kayak dari awal keluarga Aing udah yang kayak Kan? Itu doang. ya begitu deh pokoknya Aing ya begitulah. Ya Aing ada hadis riwayat Bukhari. belum siapa yang diberi amanah oleh Allah menjadi teman dulu yang menurut Aing ya maksudnya mana nggak usah jadi orang yang religius untuk memahami konsep ini kayak maksudnya kan kalau misalkan diberi amanah tuh apa ya Aman lah. jalankan gitu loh maksud Aing kayak dengan sepenuh jiwa raga kayak ya udah mana melayani masyarakat Ya, sesuai yang diamanatkan gitu loh. Aing rasa itu tuh hal yang kayak apa ya sederhana tapi pejabat sekarang tuh suka lupa entah kayak diabaikan atau tahu emang nggak mau tahu juga. terbutakan sudah Ah, buta terus lagi iya. terbutakan kan itu maksudnya mana nggak usah jadi ustadz nggak usah jadi kiai buat kayak paham ini gitu loh kayak kayak banget, Aing. Om Lili. Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia aing pernah dengar lagi ini. Ini aing konteksnya religi ya biar Kayak, biar pada ingat. ini sebuah ini a way to see it sih Iya, dan cukup maksudnya mas, bagus bagus betul sih nah itu menurut termasuk gue. orang yang paham kalau misalnya mana punya uang lebih buat bangun masjid, mending mana renovasi masjid yang udah ada aja. Kenapa mana harus bangun lagi gitu? Atau memang bangun di tempat yang orang membutuhkan masjid kan. Membutuhkan, betul. Masjid udah, Kayak makanya ini bukannya aing mendis masjid ya, tapi udah over gitu. Apalagi kalau komplek-komplek tuh masih kayak mana? Berapa blok udah ada lagi, udah ada lagi. betul. Gitu. Dan memang sebetulnya peruntukannya gitu kayak maksudnya Iya, ya udah mana kecil-kecil untuk melayani skop masyarakat iya. yang kecil Dan juga. aing nggak tahu kalau misalnya di kampung-kampung kayak di kampung Babe Aing di Kebumen, Hmm, mana masjid gede tuh satu aja di kampung tuh. betul. Semua orang tuh datang, apalagi biasanya tuh yang prime-prime-nya kayak misalnya tuh maghrib. Hmm, Itu penuh, maksudnya kan orang-orangnya yang di kampung tuh mana zuhur sama asar mah udah pasti kebon lah, nggak akan ramai gitu masjid. ya. Tapi maghrib isya tuh penuh biasanya, soalnya ya udah ke Dan masih masjid, jadi sentra kegiatan sentra juga. kegiatan kayak anak-anak ngaji kayak gitu-gitu. Nah, tadi yang ngomong kayak, oh ada mungkin satu studi kasus yang apa ya? Menurut Aing ini pembangunan masjid dan right. Jadi Dan apa? dan right. Oh, dan eh ada sebuah yayasan namanya Yayasan Percikan Iman kalau man tahu. oke. Itu gegeduknya Ustadz Aham Amiruddin kalau man tahu. Itu tuh jadi kayak apa ya? Keluarga Aing tuh sudah mengikuti, maksudnya kita nggak yang kayak fanatik tapi kayak kita sering kajian ke sana gitu. Soalnya kebetulan Ustadz Aham ini temannya Ayah Aing dulu, temannya Ayah Aing gitu. Jadi kayak deket lah. Orang tua Aing juga waktu haji ke situ. Jadi kita memantau dia tuh sudah beredar di Bandung tuh dari 99. Jadi seumuran Dari sama kita. lahir ya. Dan itu tuh kayak dulu tuh semacam pecahannya Darut Tauhid. Jadi dulu tuh Oke. kayak jemaah-jemaah agim tuh banyak yang agak terpecah ke sini gitu. Nah, waktu COVID atau apa yang enggak dimulainya tuh kalau nggak salah beberapa tahun sebelum COVID ya. Dia tuh ada bilang mau bikin masjid di Oke. Arjasari. Itu kan pelosok ya. Bener-bener yang kayak ya Allah gunung banget. Aing udah beberapa kali ke sana selalu capek anjir ini kayak gunung jauh banget gitu loh kayak gitu terus emang yang mencil banget gitu. Nah, awalnya tuh kita kayak misu-misu gitu kan kayak ini kenapa sih Pak bikin bikin masjid tuh kok kayak jauh-jauh banget gitu. Tengah gunung, Iya, kayak bener-bener out of kayak nowhere. apa in the middle of nowhere gitu loh. Nah, justifikasinya adalah di sana belum ada masjid besar, sementara populasinya banyak.
dan belum yang kayak tercerahkan secara agama gitu loh. Jadi kayak harapannya dengan membangun Dakwah masjid juga. ini sebagai syiar dan lain sebagainya. Dan itu 1 miliar kalau nggak salah budgetnya. Tapi semua dari wakaf. Luar biasa sih itu menurut Aing kayak wakaf jemaah aja. Dan besar Dan maksudnya. besar mana ya Aing ada Dan fotonya. bagus. Bagus, Cukup kan Mas. nggak harus satu. Peradaban Arjasari. Aduh, ini jelek semua lagi fotonya. Pokoknya bagus lah anjir. Dia kayak muat banyak dan benar-benar yang karena serius Dan ya dan dan pembangunannya. ininya juga mau tanya nggak ini modern lah. Bukan yang modern tapi yang gak yang kayak flashy, megah-megah Iya. gitu loh, masjid gitu. Dan dia tuh fokus ke kayak airnya dibagusin, maksudnya kamar mandi dan lain. Iya. Terus kayak lantainya kayu supaya nggak dingin. Terus sound systemnya mantep juga. Pokoknya dia kan focusing on the right things menurut saya. Iya. Dan ini trickle down efeknya nyata karena jadi pengembangan masyarakat di sekitarnya juga ada kayak Jualan. sampai radius berapa tuh UMKM binaan Masjid Peradaban gitu loh yang kayak kadang kalau misalkan lagi panen di masjidnya tuh ada bazar hasil tani Bagus dong. bagus kan Kayak itu pemberdaya bukan memberdayakan apa ya? Bang? literally memberdayakan masyarakat Iya. membina lah membina masyarakat dan bukan cuman in a religious way tapi dari sisi ekonominya juga gitu Dan ekonomi itu menurut Aing ya satu paket juga di Islam tuh ngajarin ekonomi. betul Jadi kayak mana tidak bisa tidak memisahkan. nggak itu tuh bukan hal yang bertentangan gitu Oh, loh sejalan. menurut Aing ini bagus bener-bener kayak mana mau bikin masjid gede-gede tuh ya gini cari yang mana yang belum terlayani masjid besar dan mana cari apa yang bisa dilakukan untuk lingkungan di sekitarnya juga gitu Ya, poinnya seenggaknya memberikan banyak manfaat lah. betul sementara menurut Aing Aljabar tuh Banyak dong. Membuka lapangan pekerjaan. Ya, membuka banyak. lapangan orang untuk menjadi juru parkir Hmm. liar ya ya gitu lah Aing mah berpesan kalau misalkan nanti ada future pejabat yang mau bikin masjid gede-gede tuh mbok ya analpon dulu menurut Aing mah Lah, menurut Aing udah banyak lah. Menurut Aing bagusin aja yang udah ada. iya Maksudnya Aing Masjid Agung aja sekarang nggak oke-oke amat kok udah kusem udah ini bagusin aja sih itu lanjut. dan itu jadi ini kan katanya jadi apa namanya proyeknya wali kota Bandung terpilih tuh Oh iya. dia bilang mau Mana ingat nggak sih dulu ini tuh Aing masih bisa naik ke towernya Masjid Raya. masih Aing pernah Masih bisa sekarang. Aing nggak tahu nah dia bilang ingin ubah tampilan alun-alun dan Masjid Raya Bandung Aing dukung sih. So far dia kayaknya pinter PR-nya deh. dia lagi anjir dan ini tuh menarik Dia kayak bikin apa ya istilahnya tuh kayak populer bahasa politiknya tuh populer inilah keputusan populer gitu dia tuh. Jadi hmm, emang biar sentimen masyarakatnya tuh positif di awal-awal. sejauh ini dia cukup cukup on track sih buat Aing Aing cukup apresiasi Dan keputusannya populer-populer juga kayak banyak pro rakyat iya gitu-gitu nggak yang banyak kontroversi betul lain-lain. tuh kayak aduh dan maksudnya ini tuh kita belum belum membahas ke yang belum merambah ke kayak dampak-dampak buruknya kayak kemacetan Aduh karena iya lagi. kayak nah, mana kalau misalkan Yang lagi telolet biasa lagi. kedengeran sampai rumah Aing mana tahu nggak sih kayak sampai jam 1 pagi Aing Aing tuh sampai up to date dengan lagu-lagu apa aja yang sudah dijadikan klakson blues telolet anjir Aing kayak itu udah lama itu udah ketinggalan zaman Oh iya sekarang sekarang yang baru. sekarang tuh udah kayak suka suka Ah, terus ada lagi yang Aing bener suka lagi lagu itu Aing kayaknya ilfil deh denger lagu denger gitu. Aing jarang denger telolet soalnya emang di daerah Aing kan emang nggak ada ya. betul. Aing tuh kadang suka iri dengki sama orang yang kayak masih kaget mendengar telolet. Karena buat Aing udah biasa aja anjir. Udah sesering itu. Aing kayak kalau musim dingin sampai jam 1 setengah 2 pagi tuh masih yang kayak aduh ya Allah. Aing setan nggak merasa berdosa nggak ya ada orang tidur di sekitar itu. Aing suka kayak capek. Meskipun kalau mana lihat masih aja kanan kirinya kan kayak FPH gitu kan kayak nggak ada orang tapi kan Enggak aja. ada yang gitu. Aing teh Udara berapa tuh kilo meram, gitu udara aja. tuh Iya. merambat. Aing kumain tuh berapa kilo gitu dari Aljabar tuh. Tadi yang mau apa ya? Oh, ya itu bahkan kita tuh belum merambah ke dampak-dampak negatif yang karena mana kalau bikin sarana, mana mau bikin segede itu masjid, mana harus pikirin juga prasarananya kayak apa jalan. Gampang nama jalan sih. Karena kayak lihat mana masih segede gitu jalan yang melayaninya segede apa anjir. Segede ini. Segede gini. Jokes kita udah kebaca ini. Aing mah kasihan aja buat warlock yang pasti terdampak juga gitu. Jadi menurut Aing ini spending yang nggak begitu wise sih dari Pemprov Jabar. Nah ini di seputar Masjid Al Jabar udah banyak masjid betul. Karena kayak mana harus melihat persebaran juga. Kayak ini udah terlayani belum ya gitu.
lebih ke wisata religi. Ya udah fair-fairan aja Poin mana bilang yang dia. bener kan si Iya. Surip Prayogo kamu sepikiran dengan Safira Prameswari. Aing akan memberi maneh Oh ini roket loketnya lucu. kepada Surip Prayogo. Akhirnya jadi sarang preman. Bukan preman, ormas. Ormas itu Udah bukan kayak tempat ibadah. Jadinya males orang untuk sholat di sana tuh jadinya males kan. jadi sholatnya di musola lagi. Di musola pom bensin atau di musola di dekatnya dia. Aneh banget ya. Mengglorifikasi bangunan wah dari masa lalu bikin Ya intinya adalah iya itu sih tadi kayak apa sih politik namanya politik mercusuar betul bikin pengen ada legacy. Padahal legacy yang bagus tuh makanya legacy yang nggak kelihatan itu kayak mana bikin kebijakan yang bagus, itu betul pendidikan. Kan investasinya jangka panjang tuh. Mungkin orang-orang yang bagus dari hasil kebijakan mana bisa aja kerja di luar negeri, tapi kan itu berkat mana juga gitu. betul Kehidupan jadi lebih baik. betul legacy salah satu legacy yang luar biasa buat Aing ya sebenarnya tapi ini bukan jasa pemerintah juga sih tapi kayak yang suatu legacy beneran yang kayak konkret dan selamanya akan Aing kenang dengan citra positif tuh Curious Hmm, kayak iya gitu aja kayak, bagus. gitu Itu tuh the future ini. terus dipajakin tapi nggak jadi Makanya kan itu riba namanya. Kalau dia banyakin riba, uangnya jadi bertambah nilainya. aduh sama aja Ya udah ya selesai. sudah begitu aja Ya intinya kesimpulannya, ah, kalau ada azan segera ke masjid, bye bye.